Siapa yang tak mengenal Pak Lo Keng Hong? Investor yang dijuluki Warren Buffett-nya Indonesia ini dikenal sebagai pemburu harta karun tersembunyi di bursa saham. Nah, bayangkan, tiba-tiba saja investor legendaris ini terungkap punya kepemilikan sangat signifikan di sebuah perusahaan sawit, PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SIMP. Di video ini, kita akan membahas sekilas tentang bidang usahanya dan kenapa investor sekelas Lo Keng Hong sampai tertarik membeli saham perusahaan ini. PT Salim Infomas Pratama adalah salah satu perusahaan Indonesia terbesar yang bergerak di bidang agribisnis. Bayangkan saja, bidang usahanya mulai dari proses pembuatan bibit hingga produknya siap dijual ke konsumen. Secara garis besar, divisi bisnisnya meliputi pertama adalah divisi perkebunan, kemudian kedua adalah divisi minyak dan lemak nabati. Divisi perkebunan terdiri dari 3 bidang. Pertama, penelitian dan pengembangan. Mereka fokus mengembangkan benih bibit kelapa sawit unggul yang hasilnya tinggi dan tahan penyakit. Selain itu, mereka juga punya litbang khusus untuk komoditas tebu. Kedua, pembudidayaan. Perusahaan ini mengelola perkebunan yang sangat luas di berbagai wilayah Indonesia, terutama Sumatera dan Kalimantan. Yang dibudidayakan enggak cuma kelapa sawit, tapi juga tebu, karet, teh, dan kakao. Ketiga, pengolahan kelapa sawit. Perusahaan mengoperasikan banyak pabrik kelapa sawit untuk mengolah tanaman buah segar jadi crude palm oil dan palm kernel. Divisi minyak dan lemak nabati terdiri dari 2 bidang. Pertama, bidang produksi. Kegiatan usahanya adalah mengolah CPO menjadi produk hilir bernilai tambah, seperti minyak goreng, margarin, dan shortening. Kedua, bidang pemasaran. Produk-produk ini dipasarkan baik untuk segmen retail maupun industri. Merek-merek terkenal yang diproduksi SIMP antara lain. Untuk minyak goreng ada Bimoli, Bimoli Spesial, D5, Happy, dan Mahakam. Untuk margarin dan shortening ada merek Palmia, Amanda, dan Simas. Itulah gambaran umum bidang usaha Salim Infomas Pratama. Selanjutnya, kita akan membahas alasan Lo Keng Hong membeli saham ini. Menurut Blimin, berikut adalah 2 alasan kenapa Lo Keng Hong membeli saham tersebut. Alasan pertama, Lo Keng Hong menyukai bidang usahanya. Seperti yang pernah disampaikannya, Pak Lo Keng Hong biasanya mencari perusahaan yang produk dan jasanya dibeli oleh negara-negara seperti Cina dan India. Misalnya kelapa sawit dan batu bara. Ia cenderung menghindari bidang usaha yang bersaing langsung dengan produk Cina. Alasannya sederhana. Sulit menaikkan harga jual karena produk Cina cenderung lebih murah. Alasan kedua, sahamnya undervalue. Pak Lo Keng Hong menilai harga saham SIMP jauh di bawah nilai intrinsiknya. Bayangkan, perusahaan memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 241.000 hektar, karet 16.000 hektar, gula 13.000 hektar, serta komoditas lain seperti coklat dan teh seluas 16.000 hektar. Jika semua lahan ini dijumlahkan, totalnya mencapai 288.000 hektar. Pak Lo Keng Hong bahkan memberikan perhitungan sederhana. Andai kata 1 hektar setara dengan $10.000 Amerika, maka 288.000 hektar bernilai 2,8 miliar dolar Amerika. Jika dikonversi ke rupiah, dengan kurs Rp16.300 per dolar, nilainya mencapai 46,9 triliun. Dan ini belum termasuk aset non-perkebunan yang tak kalah berharga. Seperti lini bisnis konsumen perusahaan yang memproduksi minyak goreng Bimoli, Palmia, margarin, dan lainnya. Menurutnya, kapitalisasi pasar SIM di bursa saat ini hanya sekitar 7 triliun rupiah. Ini berarti ada selisih harga yang sangat besar, sekitar 40 triliun rupiah antara kapitalisasi pasar dengan nilai intrinsik perusahaan. Inilah yang disebut Pak Lo Keng Hong sebagai harta karun yang tersembunyi. Berdasarkan data dari Stockbit 25 Juni 2025, Pak Lo Keng Hong telah memiliki 779 juta saham SIM. Ini setara dengan 5,03% kepemilikan di PT Salim Infomas Pratama. Jika pada harga saham SIM per 26 Juli yang berada di harga Rp540 per lembar, maka nilai investasinya saat ini berkisar 420 miliar rupiah. Belum diketahui kapan dan di harga berapa Pak Lo Keng Hong mulai memborong saham SIM. Namun berdasarkan informasi dari Pak Lukas Setia Atmaja, salah satu orang terdekatnya, Pak Lo Keng Hong sudah memiliki SIM sesaat setelah SIM IPO sekitar tahun 2011.
Dan inilah update kepemilikan Pak Look Heng Hong di beberapa saham dengan kepemilikan jumbo. Tabel ini Blimin update secara real time yang dapat kamu akses di tab membership channel ini. Sebagai catatan, ini bukanlah rekomendasi beli atau semacamnya, karena kita tidak tahu harga rata-rata pembelian Pak Look Heng Hong dan kapan dia akan menjualnya. Selalu lakukan analisis secara mandiri sebelum membeli saham. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.